Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda 5 Khalid bin Walid? Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kita berjumpa lagi dalam pelajaran online yang insya Allah hari ini kita akan belajar PPKN dan matematika ya. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita buka dengan doa ya. Ista'iddu hab irfa yadana da'u khusyu'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk anak-anak di masa depan ya. Hari ini Ustazah akan membahas tentang adab seorang murid terhadap guru ya, menurut Imam Ghazali. Ini ada 10 adab seorang murid terhadap guru. Yang pertama adalah memberi salam, mengajarkan kepada murid bahwa yang muda harus menghormati yang tua, sebagaimana hubungan antara murid dan guru ya. Jadi kalau kamu bertemu dengan guru, maka kamu mengucapkan salam. Kalau yang putri boleh cium tangan ya. Kalau yang putra, kalau sudah akil balik cukup salam dari jauh saja dengan mengucapkan salam gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Maksudnya adalah bahwa di depan guru seharusnya seorang murid menjaga etika agar tidak menunjukkan kesan lebih tahu daripada gurunya ya. Jadi, ketika di depan guru kita harus tawadu ya, harus rendah hati. Jangan terlalu banyak bicara gitu ya. Seolah-olah kita menunjukkan bahwa kita lebih tahu dari guru kita. Itu tidak boleh. Meskipun kamu lebih tahu banyak dari guru kamu, tetap bersikap tawadu ya terhadap guru ya. Jangan terlalu banyak bicara. Kemudian yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Dimaksudkan agar ketika guru membutuhkan bantuan tertentu, seorang murid sudah bersiap untuk membantu serta menunjukkan rasa hormat kepada guru. Jadi ketika kamu dalam satu ruangan dengan guru kamu, kemudian guru kamu berdiri, maka kamu juga harus berdiri ya. Entah misalkan gurunya itu berdiri untuk pamitan atau untuk meminta bantuan dari muridnya, seperti itu ya adabnya. Kemudian yang keempat, tidak mengatakan pendapat fulan berbeda dengan Anda, agar murid selalu menempatkan dirinya tawadu dan menghargai pendapat gurunya. Jadi ketika gurunya memberikan pendapat atau menjelaskan, kamu jangan membanding-bandingkan pendapatnya dengan orang lain gitu ya, karena itu tidak sopan gitu ya, tidak boleh, adabnya seperti itu. Jadi ketika guru kamu memberikan pendapat, terus kok kamu tahu ada orang lain yang pendapatnya berbeda dengan guru kamu, ya cukup kamu diam saja, tidak perlu disampaikan, kecuali ketika gurunya bertanya apakah ada pendapat lain, nah baru kamu menjawab ya. Kemudian yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman saat guru menyampaikan materi dengan maksud menghindari terjadinya forum dalam forum ya. Ketika guru sedang menjelaskan, maka kamu nggak boleh ngobrol ya, nggak boleh nanya apapun ya, walaupun hal sepele, misalkan kamu punya pensil nggak gitu, nggak boleh. Tetap tahan dulu dirinya untuk tidak ngobrol ketika gurunya sedang berbicara, karena itu
akan menyinggung perasaan sang guru gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika guru berbicara. Dimaksudkan agar tidak terjadi kesetaraan antara murid dan guru yang menjadikan martabat guru lebih rendah gitu ya. Jadi ketika gurunya sedang menjelaskan, sedang menerangkan pelajaran, kamu nggak boleh senyum-senyum sendiri seolah-olah menyindir gitu ya, atau seolah-olah apa yang dijelaskan guru kamu itu tidak benar atau kamu mungkin sudah tahu ya. Cukup diam saja gitu, jangan sampai memberikan senyuman sindiran terhadap gurunya gitu ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan perbedaan pendapat terhadap guru ya. Jika gurumu memberikan pendapat kemudian berbeda denganmu, maka jangan berdebat gitu ya. Jangan berdebat. Tetap tawadu ya, tetap tawadu seolah-olah kamu belum tahu gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Berarti mengajarkan etika yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak SD udah nggak pantas lagi narik-narik baju gurunya, kecuali anak TK ya. Misalkan gurunya mau jalan, kemudian ketika dia meminta sesuatu tidak diberikan, maka sampai menarik-narik bajunya. Nah, kalau untuk anak SD sudah nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang ke-9, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan sebelum gurunya sampai di rumah. Mengajarkan murid agar memberi waktu kepada guru ketika berada di luar majelis gitu ya. Jadi kalau misalkan gurunya baru pulang ya, kemudian dia sudah sedang dalam perjalanan, tiba-tiba kamu ingat sesuatu yang ingin kamu tanyakan, terus kamu lupa, kamu tahan dulu sampai kamu kira-kira gurunya udah sampai di rumah atau belum ya. Jadi kita tidak boleh menghubungi guru atau bertanya kepada guru ketika beliau sedang dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah, sebab guru juga manusia biasa, maka memberi waktu untuk beristirahat juga sangat penting sebagai seorang murid gitu ya. Nah, ini kita sedang belajar online nih ya. Jadi dengan guru siapapun, ketika kamu ingin bertanya, kamu lihat jam dulu gitu ya. Kira-kira ini jam istirahat atau bukan? Karena guru juga manusia biasa yang punya rasa lelah. Jadi kalau memang itu kira-kira jam-jam istirahat, ya kamu tahan dulu pertanyaannya. Kecuali memang pada hal-hal yang emergensi atau hal-hal yang darurat ya. Mungkin itu saja dari Ustazah Tia, adab murid terhadap guru. Mudah-mudahan kamu bisa mengamalkannya dalam hubungan anak-anak dengan guru siapapun itu, dengan ustazah, dengan ustadz, dengan guru-guru insan mandiri, dengan guru-guru tahfiz Quran, dan semua guru-guru kamu lah gitu ya. Pokoknya insya Allah kamu harus tetap menjaga adab terhadap mereka ya. Mungkin itu saja. Salam sayang penuh cinta dari Ustazah Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.